Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara jagat misteri, mitos atau legenda di daerah Tegal akan mengingatkan kita pada kisah misteri Dewi Rantam Sari sebagai penjaga Laut Tegal. Salah satunya lagi Ratu Siluman Buaya Putih sebagai penjaga khalifah yang bersemayam di wilayah Desa Padaharja, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Salam jumpa bersama Kang Odoy Channel. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan di perjumpaan kita kali ini tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kekuatan, dan semoga amal ibadah kita di hari ini yang sedang berpuasa, Kang Odoy ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Jamas Dananjaya, Doktor Antropologi Universitas Indonesia, dalam bukunya Folklore Indonesia, sebuah pengantar, berpendapat kisah-kisah misteri atau mitos dan legenda termasuk jenis folklore yang hidup di lingkungan masyarakat. Kisah-kisah itu umumnya diwariskan melalui media tutur yang merupakan budaya massal dan dipelihara hingga mentradisi. Dalam sebuah buku The Religion of Java mengklarifikasikan 4 golongan besar, yakni ada memedi, itu adalah makhluk yang menakutkan. Ada lelembut yang dapat memasuki atau merasuki tubuh manusia. Terus tuyul, yaitu makhluk yang dapat diperbudak, dan danyang atau biasanya disebut danyang, yaitu penjaga keselamatan seseorang. Nah, apabila kita berpijak pada buku tersebut, maka makhluk gaib seperti Dewi Rantam Sari yang keberadaannya sering dipanggil oleh Kemlandang atau Pawang Sintren untuk masuk ke Raga Sintren bisa digolongkan sebagai bangsa lembut, sedangkan Ratu Siluman Buaya Putih digolongkan sebagai jenis makhluk gaib bangsa dedemit atau memedi. Kisah misteri semacam Dewi Rantam Sari yang sudah mentradisi bagi masyarakat Tegal, konon kabarnya pada waktu-waktu tertentu sering menampakkan diri, sebagaimana yang dialami oleh Damot, seorang warga Kelurahan Slerok, pernah dengan jelas dikatoni atau ditampakkan wujud Dewi Rantam Sari yang cantik melalui cahaya lampu mercusuar di pantai Tegal dalam pakaian serba putih. Salah satu warga Pesuren, Pedukuhan Kalibuntu, Kelurahan Panggung, Kota Tegal, almarhum Taib, pun pernah menjadi suami Dewi Rantam Sari, tuturnya. Menurut cerita Sudarso, anak dari Pak Taib, peristiwa yang dialami bapaknya diawali ketika bapaknya bekerja di pelabuhan. Saat itu ketika Sudarso, bapaknya, sedang buang air besar di sekitar Warudoyong, mendadak ada tenaga gaib yang menarik dan menenggelamkan ke dasar laut. Selang beberapa saat, di pintu gerbang istana bawah laut, Taib dipaksa bertanding melawan makhluk berkaki kuda berkepala manusia. Ringkas cerita,
ia pun menang mengalahkan beberapa penjaga lembut dan akhirnya ia hidup bersama Dewi Rantamsari sebagai pasangan suami istri hingga ratusan tahun. Padahal hanya beberapa menit, tak terbilang 1 jam lamanya. Namun durasi waktu di dunia nyata dengan alam gaib terpaut ratusan tahun. Sadar-sadar ketika bapak saya mendengar suara adzan duhur yang mampu menyelusup ke istana, dan bapak saya didapati sedang terapung di permukaan laut di sekitar lokasi Warudoyong, Pemalang, ujar Sudarso yang dikutip media Jurnal Tegal tahun 1997. Kejadian mistis seperti ini juga dialami oleh beberapa orang yang pernah memergoki Dewi Rantamsari. Siapakah sesungguhnya Danyang penjaga laut Tegal itu? Dalam mitos lama yang sudah mentradisi di masyarakat pesisir Tegal, Dewi Rantamsari adalah seorang wanita cantik yang setia pada kekasihnya, tapi kemudian dikecewakan karena putus asa ia menceburkan diri ke laut. Nah, dari kisah tragis itu kemudian sebagian masyarakat Tegal mempercayainya bahwa roh Dewi Rantamsari bisa disambat dan diminta pertolongan untuk melindungi anak perawan dari ancaman nafsu jahat seorang lelaki. Percaya atau tidak, ini hanyalah sebuah mitos atau sekedar dongeng sebelum bobo. Begitu sahabat, itulah sekilas tentang cerita misteri Nyi Rantamsari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang pemahaman bagaimana kita menyikapi cerita mitos, bagaimana kita menghargai budaya lokal kita. Inilah cerita mitos tentang misteri Dewi Rantamsari. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat yang baru gabung, juga yang tetap setia. Kang Odoy ucapkan terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, tentunya menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.